Kalau kalian lihat di Instagram story teman-teman kalian, di feeds, di reels, semua isinya tuh tentang perpedalan. Tapi sebenarnya kenapa pedal ini tuh bisa booming banget? Dan kalau kita itu mau memanfaatkan momentum dari pedal ini sendiri, sebenarnya kita butuh biaya berapa untuk investasi lapangannya? Dan karena aku sudah dapat projection untuk membuat lapangan pedal, aku bisa share ke kalian supaya kalian itu benar-benar dapat gambarannya. Kalau misalkan kalian itu ditawarkan sebagai investor, di sini aku bakal buka-bukaan supaya teman-teman itu bisa melihat secara real case-nya. Dan di video ini juga aku bakal share gimana prediksiku tentang perpedalan yang ada di Indonesia ini. Apakah akan segera hilang hype-nya atau olahraga ini akan bertahan dengan sangat lama? Langsung aja kita bahas. Nah, sebenarnya kenapa pedal itu bisa booming banget? Itu sebenarnya ada 4 alasan yang menjadi kunci utamanya. Yang pertama, karena pedal ini sebenarnya itu ditemukan oleh bangsawan dari Spanyol. Artinya pedal ini tuh dimulai dari seorang yang berpengaruh, orang-orang kaya, dan akhirnya penetrasi marketnya itu juga ke arah orang-orang yang punya duit, influencer, orang-orang yang memang biasanya pakai iPhone ya, dan raketnya pun juga dijual sampai dengan harga 3 juta bahkan sampai 7 juta. Untuk memainkan pedal ini benar-benar membutuhkan uang yang sangat banyak. Bahkan olahraga ini sekarang dianggap sebagai new flex, seperti kalau kalian tuh punya iPhone. Alasan yang kedua, karena olahraga ini itu sangat mudah dimainkan. Apalagi kalau kalian itu punya basic di tenis, pingpong, atau badminton, olahraga ini tuh bener-bener gampang. Saya sendiri juga main tenis, itu butuh sampai 3-4 bulan untuk bener-bener bisa memainkannya. Sedangkan pedal hanya 2 minggu aja itu sudah bisa langsung main. Dan yang ketiga, olahraga ini tuh bisa dimainkan oleh cewek dan cowok di saat bersamaan dan berkompetisi. Beda dibandingkan kalau misalkan kalian bermain sepak bola. Sudah jelas ketika kalian cewek dan cowok itu sangat tidak nyambung. Kalian main basket pun juga akan tidak nyambung ketika mainnya cewek dan cowok. Sedangkan kalau pedal, karena mulainya mungkin sama-sama olahraga baru, cewek dan cowok ketika di satu lapangan sama-sama bermain pun belum tentu cowoknya lebih jago daripada yang cewek. Dan ini adalah olahraga yang menurutku karena mulainya dari atas, cewek cowok bisa berkompetisi, sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan olahraga lainnya, makanya penetrasinya bisa sangat-sangat cepat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada aplikasi yang namanya Reclub. Ini membantu buat orang-orang yang kesusahan untuk mengumpulkan teman-temannya ikutan olahraga ini. Bayangkan ketika kalian sudah booking jam 6 sampai jam 7, kadang-kadang kalian ngajak teman-teman kalian, belum tentu ada yang bisa. Tapi dengan adanya aplikasi ini, kalian bisa upload kalau kalian sudah booking lapangan, dan orang-orang random itu bisa mengikuti atau berkompetisi tanpa perlu tahu siapa orangnya. Jadi di sini sifatnya itu kayak kita bermain online games. Kita nggak ngerti akan bertemu dengan siapa, tapi skornya kita itu bisa dinilai. Ketika kita membuka kompetisi jam 6, jam 7, kita bisa memilih mana orang-orang yang dianggap beginner, intermediate, atau yang memang sudah expert. Dengan ini orang-orang tuh berlomba untuk mencapai levelnya lebih tinggi lagi karena mereka itu berkompetisi secara online. Nah, karena ini lagi hype, pertanyaan pentingnya, berapa sih kira-kira investasi untuk lapangan tersebut? Projectionnya gimana? Nah, ini aku bakal share buka-bukaan ke kalian. Ini adalah hasil dari tawaran investasi ke aku pribadi. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat asumsi dari sewa lahannya secara 5 tahun itu kurang lebih sekitar 950 juta. Dan ini lokasinya pasti nggak benar-benar di tengah jalan ya. Pasti dia akan agak masuk ke dalam gang, tapi memang masih bisa 2 mobil ya. Nah, kemudian di sini kita asumsi sewanya tuh 5 core, di mana kita menyewakan harga peak hour-nya di angka 320.000 dan yang off hour-nya itu di 240.000. Sewa lapangannya selama 5 tahun 950 juta. Konstruksinya itu kurang lebih sekitar 3,2 M. Common area-nya itu 1 M. Perizinan 150 juta. Interior untuk ngisi lobbynya segala macam itu kurang lebih sekitar 450 juta. Ditambah 3 months operational, pasti akan ada banyak banget untuk penyesuaian di awal. Itu kurang lebih sekitar 189 juta. Untuk modal awalnya kurang lebih sekitar 5,9 M untuk 5 pedal core. Dimana di sini kita bisa ngelihat ada asumsi pesimis, middle, dan juga optimis. Pekerjaan satu harinya itu kurang lebih sekitar 17 jam. Kita nggak akan buka 24 jam. Nah, di sini kita bisa asumsikan kalau setiap pesimis 6 jam aja lakunya. Jadi kita punya pendapatan itu kurang lebih sekitar 1,1 untuk di peak hour, dan off hour-nya itu 864. Rental reflex itu 90, other incomes-nya mulai dari minuman, makanan, dan lain-lain itu sekitar 150 juta. Jadi total revenue-nya bakal sampai 2,2 miliar. Dimana nanti ada maintenance, electricity itu kurang lebih sekitar 160. Ada salary itu kita pakai 6 orang. Penjaganya kurang lebih sekitar 216. Marketingnya 100 juta. Pakai IOF sekitar 20 juta. Dan others fee
itu kurang lebih sekitar 3%, 67 juta. Dimana total costnya itu 563 dan net profitnya itu di 1,7 M, 1692. Ditambah nanti dipotong sama klub manager, manajemen fee from netnya juga. Jadi net profitnya itu kurang lebih sekitar 1,5 untuk yang pesimis. Jadi ini kurang lebih itu bakal balik modal itu di tahun ketiga. Kalau misalkan kita pakai perhitungan yang pesimis. Jadi kalau yang middle di 8 hour itu kurang lebih di angka 2 tahunan lebih baru balik modal. Dan kalau misalkan kita optimis banget itu bisa sampai 10 jam selama 17 hours itu bisa sampai 6,2. Nah, ini adalah perhitungan dari kira-kira balik modalnya itu berapa lama. Sebenarnya ini sangat-sangat bagus dan bahkan bisa diprediksi itu balik modalnya sekitar 1,5 tahunan. Sudah kembali keseluruhannya berserta dengan tanah-tanahnya tersebut. Bahkan katanya itu secara konstruksinya itu sangat berkurang jauh, tidak sampai di angka 3M ini. Jadi kalau ringkasan dari sini, balik modalnya sebenarnya lumayan cepat. Dan kalau kita hitung-hitung secara angka, ini menarik banget ya teman-teman. Nah, kebetulan karena aku juga ikutan FOMO, aku sendiri itu juga ingin membuka lapangan pedelku sendiri. Tapi ini masih dalam tahapan negosiasi, aku nggak bakal mau ngurus. Tapi karena aku diajak dan temanku ini bisa dibilang baru juga, aku ada suggestion yang harus diterima sama dia kalau misalkan aku masuk sebagai investornya. Nah, ada 3 hal yang aku minta. Yang pertama, kontrak dari sewa lahannya tersebut tidak boleh dilakukan selama 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena kalau misalkan kontraknya cuma 3 tahun aja, ini akan berpengaruh ketika nanti lapangan sudah jadi, bagus, rame, orang yang sebagai landlord itu akan merasa iri dan tiba-tiba menaikkan harga sewanya berkali-kali lipat. Padahal kita sudah investasi lapangan yang ada di dalamnya. Jadi pastikan ketika kalian kontrak jangan mau dibilangin sama landlordnya kalau misalkan kontraknya itu cuman boleh 3 tahun aja. Setelah itu nanti akan diprioritaskan untuk bisa menyewa di sini tanpa kejelasan angka di tahun keempatnya. Itu sangat tidak boleh. Lebih bagus kalian itu langsung kontrak selama 20 tahun, 25 tahun. Secara 5 tahunnya harganya berapa? 6 tahunnya kalau mau ada kenaikan boleh, 11 sampai 15 ada kenaikan, dan usahakan pembayarannya dilakukan di depan supaya kalian tidak terlalu pusing untuk kedepannya. Kemudian yang kedua yang aku sarankan itu pastikan kalau misalkan dalam pembentukan PT sendiri, karena ini proyeknya bakal rame-rame, kalian tentukan dulu cara permainannya. Mulai dari kira-kira apakah dividen itu harus dibagikan setiap 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, atau kita keep dulu selama 2 tahun supaya bisa digulung mungkin ke tempat pedal lainnya. Itu harus dijelaskan di awal ketika kita mendirikan PT ini. Kemudian kalau sampai nanti rugi gimana, manajemen fee itu kira-kira harus dibayarkan berapa, kalau orang yang kerja di sana lebih banyak itu harus dapat apa, semua harus tertera di dalam klausul PT-nya sendiri supaya ketika nanti bisnisnya semuanya berjalan tidak diribetkan masalah-masalah yang seperti ini. Dan yang ketiga, menurutku yang penting, dan aku sudah belajar dari pendirian PT-PT ku yang sebelumnya, kalau misalkan kita berkomitmen untuk berinvestasi di sana, pastikan melakukan pembayarannya itu semua di depan. Misalkan ketika kalian tuh mau membangun lapangan pedal senilai 5 miliar, kalian ajak 5 orang, masing-masing semua keluarkan uang 1M, 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 1M. Tapi karena timeline pembangunannya itu kurang lebih butuh waktu 1 tahun, mulai dari idea, pencarian lahan, sampai ketika prasa konstruksi, itu memakan waktu yang cukup panjang. Dan di masa-masa krusial seperti ini, biasanya peraturan dari PT sendiri itu kita bilang kalau uangnya itu nggak usah langsam, uangnya itu dibagi aja. Nanti setelah 3 bulan bayar 25%, setelah 6 bulan dibayar 25%, 75%-nya nanti setelah 9 bulan, dan sisanya itu nanti di akhir. Biasanya skema pembayaran itu dibuat seperti itu. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah orang-orang itu bisa cancel atau orang-orang itu menurunkan. Aduh Ton, aku kebetulan nggak punya uang lagi nih. Uangnya barusan dimasukkan ke dalam saham, uangnya barusan dimasukkan ke dalam kripto. Jadi aku nggak bisa memiliki investasi ini, aku akan menurunkan deh, nggak apa-apa jual sahamnya aja. Nah ini itu akan jadi masalah ke depannya. Akhirnya harus cari investor lagi, atau kalau enggak salah satu shareholder lainnya harus menanamkan modal yang lebih besar lagi. Nah saran aku, ketika PT ini didirikan, uangnya udah bener-bener langsung ditransfer full. Dan di sini pasti nanti akan ada yang tanya, lah kalau misalkan ditaruh di full di depan, itu kan nggak enak Ton.
posisinya bakal nganggur uangnya. Ada sebuah solusi yang sebenarnya sudah aku siapkan, karena aku sendiri sudah cari-cari untuk menemukan solusi dari uang yang ditahan ini supaya uangnya tidak nganggur, tetap produktif bekerja. Nah, aku sendiri itu pakai aplikasi namanya Makmur. Sebelum aku menyarankan teman-teman, aku sebenarnya sudah pakai aplikasinya tersebut, dan teman-teman bisa lihat aku sudah investasi kurang lebih sekitar 50 juta. Karena ini pakai dana pribadiku, aku lagi cobain kira-kira bisa gulung sampai berapa. Ini aku masukin dulu 50 juta. Dan kenapa aku merekomendasikan Makmur ini? Selain aku juga salah satu penggunanya, aku sudah muter-muter untuk cari kira-kira mana sih aplikasi reksadana yang paling stabil. Sampai akhirnya aku ketemu si Makmur ini. Produk-produk yang aku lihat ini tuh sudah dikurasi secara ketat dari segi track record dan return itu juga oke banget di sini. UI UX-nya itu juga bagus banget, dan secara UI UX-nya itu simple, jadi nggak perlu pusing buat kita yang selalu sibuk dan nggak punya waktu untuk riset-riset hal yang beginian. Aku sendiri invest di salah satu produknya, Kisi Fixed Income Fund Plus. Kalau dilihat kinerja 1 tahun terakhir bisa sampai 8,99% per 3 Juli 2025. Dan kalau kalian pakai kode promo semua bisa Makmur, kalian bisa dapat tambahan bonus 3%. Artinya setahun itu kalian bisa sampai dapat 11,75%. Dan ini bagus banget ya teman-teman, bisa mengalahkan dari deposito manapun. Dan aku akan ajarin kalian cara maksimalkan cuannya, karena minimal pembeliannya itu 5 juta dan maksimalnya untuk mendapatkan promo ini itu di 500 juta. Jangan langsung pakai uang 500 jutanya, kalian pecah pembeliannya menjadi 3 bagian. Jadi setiap transaksi belinya itu 166 juta sebanyak 3 kali. Ini kalian pelajarin sendiri ya di syarat dan ketentuan page Semua Bisa Makmur 2025. Makmur ini juga bukan reksadana biasa, karena mereka sudah kurasi untuk produk-produk yang benar-benar bagus doang yang bisa masuk. Nggak kayak di tempat-tempat lain yang selalu semua produknya itu bisa langsung dimasukkan. Selain itu fiturnya juga cocok banget buat yang megang dana gede dan butuh fleksibilitas, same day withdrawal, kalkulator investasi, dan support untuk akun bisnis PT. Ini menurutku yang menarik karena nggak semua aplikasi bisa support untuk PT ini. Karena aku invest akun personal di Makmur dan aku suka, aku juga akan mulai invest dana idle PT lewat Makmur Bisnis. Jadi kalau mau monitor portofolio pribadi dan porto PT itu gampang di via Makmur. Lumayan juga daripada dana nganggur di PT cuma jadi deposito aja dan nggak produktif. Dan nggak usah khawatir karena Makmur ini sudah berizin dan sudah diawasi oleh OJK. Nah, jadi kalau kalian lagi mau cari tempat parkir yang mudah dan aman tapi tetap produktif, kalian bisa langsung cobain download aplikasi Makmur. Nah, ini adalah caraku untuk bisa memanfaatkan momentum dari padel ini. Jadi kalau ditanya apakah padel ini akan hype selamanya atau hype-nya sementara aja, jawabannya padel ini akan menjadi olahraga yang baru, hype-nya akan tetap sama, tapi problemnya adalah lapangannya akan bertumbuh semakin banyak. Jadi harga sewanya ada sangat-sangat berpotensi untuk turun, dan turunnya bisa lumayan tajam di 20-30%. Tapi kalau aku lihat masih di angka yang wajar, dan mungkin balik modalnya dari yang sebelumnya 1,5 tahun bisa berubah jadi 3 tahun sampai 4 tahun kalau kalian terlambat di momentumnya. Jadi balik lagi, investasinya ini menurutku masih bagus banget karena 3 tahun 4 tahun masih bisa balik. Tapi semua balik lagi ke kalian, menurut kalian itu 3-4 tahun menarik atau enggak. Tapi gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komen, kira-kira hype pedal ini bakal sampai berapa lama.